Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Saputra dengan NIM 22315026 jurusan STI kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan eh, algoritma bunker. Nah, di sini tuh algoritma bunker itu tidak memiliki definisi standar dalam literatur ilmiah atau dunia akademik. Namun berdasarkan kemungkinan makna dari namanya, algoritma ini dapat dikaitkan dengan berbagai konsep dalam keamanan, kecerdasan buatan, strategi permainan, serta optimasi sistem. Berikut adalah penjelasan lengkap dari masing-masing perspektif. Yang pertama, algoritma bunker dalam keamanan dan enkripsi. Jika algoritma ini dikaitkan dengan keamanan cyber dan enkripsi, maka bisa berarti sebuah metode perlindungan data dengan tingkat keamanan tinggi, seperti halnya bunker yang melindungi sesuatu dari ancaman eksternal. Selanjutnya itu adalah karakteristik algoritma bunker dalam keamanan. Yang pertama itu enkripsi kuat, menggunakan metode enkripsi yang sulit ditembus seperti AES, Advanced Encryption Standard, atau RSA, Reverse Semi Element. Terus yang kedua ada redundansi data. Data dapat disimpan dalam beberapa lapisan enkripsi untuk mengurangi risiko kehilangan atau kebocoran. Yang ketiga, akses berjenjang, hanya pihak tertentu yang memiliki akses sesuai level otorisasi. Oke, selanjutnya ini ada contoh untuk implementasinya. Yang pertama adalah sistem perbankan menggunakan algoritma bunker untuk menyimpan data transaksi. Yang kedua itu ada militer menerapkan algoritma bunker dalam komunikasi terenkripsi untuk mencegah penyadapan. Yang ketiga ada blockchain itu menggunakan metode itu mirip dengan bunker dalam pengamanan data transaksi dengan hashing dan enkripsi. Terus selanjutnya di sini ada algoritma bunker dalam kecerdasan buatan dan game AI. Dalam kecerdasan buatan dan strategi game, bunker dapat merujuk pada algoritma yang menentukan strategi bertahan, terutama dalam permainan strategi real time atau RTS, dalam singkatan RTS atau first person shooter, disingkat dengan FPS. Karakteristik algoritma bunker dalam game AI. Yang pertama itu adalah keputusan defensif. AI memilih kapan harus bersembunyi atau bertahan daripada menyerang secara langsung. Yang kedua, perhitungan risiko. Algoritma mengevaluasi situasi sebelum masuk atau keluar dari bunker berdasarkan ancaman musuh. Yang ketiga, pemrosesan dinamis. AI menyesuaikan strategi bunker berdasarkan perubahan lingkungan atau gaya bermain lawan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh implementasi dalam game. Dalam game StarCraft, yang pertama, unit dapat masuk ke bunker sebagai strategi pertahanan terhadap serangan musuh. Yang kedua, dalam game Call of Duty, AI musuh menggunakan perlindungan bunker untuk menghindari tembakan pemain. Yang ketiga, dalam game Battle Royale, algoritma dapat mengarahkan permainan ke area aman berdasarkan posisi musuh. Nah, selanjutnya sini ada algoritma bunker dalam optimasi sistem dan jaringan. Di dunia jaringan komputer dan sistem optimasi algoritma bunker bisa menjadi metode pelindungan data, mitigasi serangan cyber, atau optimasi sumber daya dalam sistem terdistribusi. Nah, ini apa karakteristik algoritma bunker dalam jaringan. Firewall adaptif menggunakan algoritma yang mampu mendeteksi dan mencegah serangan sebelum terjadi. Sistem redundansi. Data penting disimpan dalam beberapa lokasi yang aman, mirip dengan konsep bunker. Load balancing cerdas mendistribusikan lalu lintas untuk jaringan, ya, lalu lintas jaringan untuk menghindari kelebihan beban pada satu titik saja. Nah, terus ini selanjutnya ada contoh implementasi dalam sistem jaringan. Cloud computing menggunakan metode bunker yang menyimpan data dalam server yang berbeda demi keamanan. Sistem keamanan cyber menggunakan algoritma bunker untuk mengidentifikasi pola serangan di DDoS dan mencegah dampaknya.
Terus selanjutnya sini ada jaringan blockchain itu memiliki struktur keamanan yang dapat dianggap sebagai sistem bunker dengan hashing berlapis. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang eh, apa algoritma bunker. Nah, di sini gue itu udah buat apa contoh programnya. Ya, di sini gue udah buat contoh programnya. Sebentar ya guys ya, gue mau keluar dulu dari sini dari sunscreen. Kita pindah ke sini. Nah, kita ke sini nih. Ini adalah contoh codingan algoritma bunker. Tapi ini gue ambil tadi kan gue udah sebutkan ya. Di sini yang gue ambil itu codingan algoritma bunker dalam game AI. Jadi gue udah bikin ini codingannya. Ini simple aja codingannya guys. Nggak terlalu sulit ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Nanti gue jelaskan sebentar, oke? Nah, kita jalankan tuh. Nah, ini udah sukses kan? Coba kita jalankan. Kita cek. Nah, ini dia guys, gamenya. Simple kan? Kita bisa jalankan juga. Nah, nah, ya, kita bisa jalankan juga. Ini gue udah kasih lihat ke kalian. Semoga kalian suka ya. Oke, mungkin itu saja reviewnya, review. Baik, kita langsung ke penjelasan codingannya. Let's go. Oke, jadi eh, untuk yang pertama, gue di sini jelaskan dulu yang konsep dasar kodenya. Jadi yang pertama itu ada pemain. Nah, pemain kita pakai yang warna biru, guys. Itu dikendalikan oleh pengguna dengan tombol WASD, seperti kita bermain Counter Strike gitu, atau Call of Duty dalam komputer. Oke, terus musuh AI yang warna merah yang tadi ya kan, bergerak normal, tetapi jika pemain mendekat musuh masuk ke bunker yang hijau. Nah, yang hijau tadi itu bunker. Itu untuk tempat yang merah tadi masuk ke situ. Itu untuk bertahan gitu. Oke. Terus bunker yang hijau. Nah, yang hijau ini tempat perlindungan bagi musuh saat pemain mendekat dalam radius tertentu. Nah, terus ini ada struktur kode dan penjelasannya. Nah, kita masukkan di import dan inisialisasi pgame. Nah, ini import pgame, kita masukkan import pgame. Terus kita import pgame menggunakan pustaka pgame untuk membuat game 2D. Nah, kita masukkan import math, ya kan yang ini. Digunakan untuk menghitung jarak antara pemain dan musuh. Nah, pgame in ini gunanya itu untuk menginisialisasi pgame sebelum digunakan. Nah, kita masuk ke pengaturan tampilan dan warnanya. Kita ke white. Nah, ini untuk pengaturan warna itu white, height, yang ini. Kita pakai yang 800,600. Nah, white-nya itu dia di 255,255,255. Terus yang red-nya ini 255,0,0. Terus kita pakai yang green itu 0,255,0. Terus kita pakai yang blue 0,0,255. Nah, gue bakal jelaskan di sini. Itu untuk lebar dan tinggi layarnya itu sekitar 800 kali 600 pixel. Warna yang digunakan itu putih ya untuk latar belakangnya, biru untuk pemain, merah untuk musuh, dan hijau untuk bunker. Nah, kita masuk ke inisialisasi layer game. Nah, ini kita pakai yang screen pgame display set mode white height pgame display set caption algoritma bunker dalam game AI. Jadi pgame display set caption algoritma bunker dalam AI itu memberikan judul pada jendela game. Nah, kita masuk ke variabel nih. Variabel untuk pemain musuh dan bunker. Jadi kita tambah kasih player pos. Nah, ini player pos 100,300 posisi awal. Player speednya itu 5 kecepatan gerak pemain ya. Enemy posnya itu kita di sini 600,400. Itu posisi awal musuh AI. Itu enemy speed 3 kecepatan musuh AI, ya kan? Terus bunker post itu sama dengan 400,250 itu posisi bunker. In bunker sama dengan nih benar ya false. Itu statusnya apakah musuh itu sedang dalam bunker.
ya. Nah, setelah itu kita tentukan di sini nih radius deteksi bunker, deteksi radius 150. Nah, setelah itu kita sebentar ya guys ya, bentar. Gua scroll ke bawah dulu biar kalian bisa paham apa yang gue jelasin. Nah, setelah itu kita masuk ke ini. Nah, apa nah, ini kan kita sudah tahu ya, player pos itu kan dia 100 ya kan, 100 terus koma 300. Nah, player speednya juga kita sudah tahu tadi 5 pixel dan enemy postnya itu 600,300 dan bunkernya itu 400,250. Nah, jadi kita masuk ke game loop. Nah, ini game loop ini perulangan utama running sama dengan true yang ini ya yang ini. While running, di loop ini terus berjalan sampai permainan yang keluar dari game. Terus menghandle, itu kita masuk ke menghandle input. Nah, di sini kita masukkan nih, kita masukkan apa kontrol keyboardnya. Nah, kita masukkan di sini tuh key game, ya, key game player pause ini player pause satu, kita masukkan speed, player pause satu, ya, ini tuh speed ini speed. Terus ini juga player pause kosong, sama juga kayak yang ini. Nah, jadi kita tambahkan supaya dia bisa bergerak gitu. Nah, tombol W ini dia tuh untuk naik, tombol S untuk turun, tombol A itu ke kiri dan tombol D itu untuk ke kanan. Jadi ya kita sudah tambahkan di sini ya agar tuh pemainnya itu bisa bergerak. Nah, kemudian kita masuk ke menghitung. Nah, ini menghitung ini, hitung jarak antara pemain dan musuh ya. Untuk menggunakan apa untuk menghitung jarak antara pemain dan musuh. Di sini kita butuh perhitungan matematika. Ini kita pakai rumus Pitagoras ya. Kita menggunakan rumus Pitagoras untuk menghitung jarak antara pemain dan musuh. Nah, di sini kita pakai rumus itu jarak sama dengan akar kuadrat. Ya, ini gue bacakan saja. Kuadrat dari X2 dikurang X1 kuadrat. Dia dikuadratkan itu ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, terus kita itu harus tahu guys, kenapa macam-macam ini kayak X, ya X, Y itu untuk apa gitu. Nah, di sini gue bakal jelaskan. Jadi per pos itu ya posisinya X nih dari pemain. Nah, habis itu player pos satu tadi kan player pos 0, ya itu posisi Y dari pemain. Nah, enemy pos 0 itu posisi X dari musuh. Enemy pos satu posisi Y dari musuh. Nah, kan kita sudah tahu tuh, ya kan? Kita langsung masuk ke hitung selisih koordinatnya. Nah, ini nih, ya, selisih koordinatnya kita masukkan di sini screen, ya screen ini screen. Ntar guys, gue scroll ke bawah lagi ya. Nah, yang ini nih, kita masuk ke screen ini. Ya, tadi kan gue udah jelaskan yang ini, ya kan? Kita masuk ke hitung selisih koordinat screen blue per pos 20. Nah, ini tuh pemain. Nah, play game, draw red screen ini tuh bunker yang green dan 20. Nah, 20 ini untuk bunker, bunker pos satu. Jadi kita 20 nih. Kita pakai yang 20 nih, 20, 40, 40, ya kan? Jadi kita sudah mengetahui ya eh selisih apa apa namanya titik koordinatnya begitu. Nah, sekarang kita hitung ini selisih koordinatnya. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian. Sebelum itu kita harus tahu dulu. Tadi kan udah gue jelasin ya, yang 100 itu player pos sama dengan 100,300 100,400 eh 100,600, sorry sorry. Terus pemain berada di untuk enemy ya. Ini tadi kan player, sekarang di enemy pos di 600,400. Nah, jadi kita hitung selisih koordinatnya, kita masukkan eh,
Nah, kita gunakan ini. Yang player pos nol dikurang enemy pos nol. Jadi ini menghitung selisih posisi X lalu dikuadratkan. Nah, kita masukkan di sini angkanya itu 100 ya. 100 dikurang 600 kuadrat sama dengan minus 500 dikuadratkan. Jadi sama dengan hasilnya itu 250.000 ya. Ini player pos 1 dikurang enemy pos 1. Nah, ini itu untuk menghitung selisih posisi Y, lalu dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini 300 dikurang 400 dikuadratkan sama dengan min 100 dikuadratkan sama dengan 10.000. Nah, kita masukkan di sini untuk penjumlahannya. Kita masukkan penjumlahan hasil hasil kuadrat tadi yang kita udah hitung tadi ya, guys ya. Oke. Jadi kita masukkan tadi player post nol dikurang enemy post nol dikuadratkan ditambah player post satu dikurang enemy post satu dikuadratkan. Yaitu hasilnya 200 ya. Ini 250.000 ditambah 10.000 itu hasilnya 260.000. Nah, kita masukkan di sini apa akar kuadrat dengan ini akar kuadrat mat ya. Dan ini tambahkan akar kuadrat mat SQRT 260.000. Nah, ini hasilnya tadi tuh yang kita tambah 250 ditambah 10.000 yang X dan Y-nya gitu. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita hitung lagi nih, menghitung akar kuadrat dari 260.000 itu berapa? Nah, jadi apa akar kuadrat dari 260.000 itu 509,901. Nah, jadi dalam kasus ini, nah jaraknya ini kita udah dapat nih jaraknya. Jadi kita bisa tulis itu 100 dikurang 600 dikuadratkan ditambah 300 dikurang 400 dikuadratkan sama dengan 260.000. Nah, jadi itu hasilnya, guys. Nah, setelah itu kita ke ini algoritma bunker jika musuh harus masuk atau keluar dari bunker. Nah, ini yang ini keluar dari game ya, yang ini. Nah, jika pemain itu eh, masuk radius, misalnya mungkin tadi ya, yang kita sudah kasih masuk itu 150 piksel, musuh langsung masuk ke bunker untuk berlindung, guys. Nah, jika itu apa? Jika pemain jauh, ya kita sebagai player, maka musuh keluar dari bunker dan bergerak kembali. Nah, kita masuk ke ini, guys, menggambar objek di layar, ya. Kita gambar pemain itu lingkaran biru, radius 20 piksel. Gambar bunker persegi hijau 40 kali 40 piksel. Ini untuk objek di layarnya, guys ya. Terus gambar musuh lingkaran merah radius 20 piksel. Nah, setelah itu kita masuk ke ini menampilkan perubahan di layar. Kita masukkan Paygame, ya ini Paygame display update ini. Paygame titik display titik update untuk memperbarui tampilan setiap frame agar perubahan terlihat atau ya begitulah. Nah, setelah itu kita masuk ke ini menutup game atau pay game quit. Oke, pay game quit untuk menghentikan semua proses pay game saat game ditutup. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. eh, yang jadi begini, yang bisa saya simpulkan dari algoritma bunker ini itu ya bukanlah istilah baku dalam ilmu komputer. Konsepnya bisa dikaitkan dengan keamanan data, strategi, kecerdasan buatan, game AI, serta optimasi jaringan. Istilah ini tuh bisa digunakan untuk menjelaskan pendekatan yang berfokus pada perlindungan, redundansi, serta pengambilan keputusan defensif dalam berbagai bidang teknologi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya yang maha benar itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan billahi fisabik haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.